الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadirin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah untuk kita manusia, ya. Allah menciptakan dunia untuk manusia, tapi kita diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia. Ya. Kalau saja kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk dunia ini, tentulah kita semua akan berlama-lama hidup di dunia. Tapi ternyata hadirin sekalian, makhluk Allah Ta'ala yang bernama waktu ini Pak, dia nggak bersahabat dengan siapapun. Dia menggilas semua yang bernafas. Ya. Nggak peduli dia Nabi Pak. Nabi-nabi dilewati oleh waktu. Raja-raja, Fir'aun pernah hidup di dunia ini. Namrud, la'natul alaih. Kita punya presiden dulu Pak Karno, mana beliau sekarang? Pak Harto, udah lewat. Berapa presiden kita udah berlalu Pak? Sehingga Allah Ta'ala berkali-kali bersumpah demi waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Seakan-akan Allah Ta'ala ini betul-betul ingin mengingatkan kita semua, hai manusia, ini ada waktu nih. Coba Bapak perhatikan jarum jam tuh. Tik, 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 tik. Seakan-akan dia berkata tuh jam itu berkurang, 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 berkurang. Semakin dekat dengan akhirat. Nah, maka hadirin sekalian, segeralah minta ampun sebelum ditimbun. Ya, nah ini yang kita bahas sekarang Pak. Zikrul maut. Orang yang paling cerdas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat maut, mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas Pak. Meskipun dia presiden, gubernur, wali kota, bupati Pak, tapi kalau nggak ingat mati, bodoh. Ya Pak, dia anggota dewan. Oh, kata orang-orang dia orang cerdas, banyak gelarnya dia. Tapi kalau dia korupsi, cerdas apa bodoh Pak? Bodoh, berarti dia gak ingat mati. Maka hadirin sekalian, zikrul maut ini perkara yang paling penting. Coba lihat kiri kanan depan belakang kita Pak. Cuman manusia ini punya sifat aneh Pak. Kita ini merasa kita gak bakal mati. Loh, buktinya sekarang masih hidup nih. Udah 60, 70 gak mati-mati. Tetanggaku mati betul, bapakku mati betul, pamanku mati betul, teman-temanku pada mati betul. Tapi aku masih hidup nih. Banyak manusia ini nggak percaya dia bakal mati Pak. Dia nggak mau berpikir, bahkan membayangkan. Padahal hadirin sekalian, ulama mengatakan kalau umur kalian, ini laki-laki ya, umur kita sudah 40 tahun Pak. Udah 40 tahun ke atas umurmu. Jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Itu udah senja Pak, udah petang hari Pak. Kalau udah 40 ke atas Pak, itu nggak lama lagi Pak. Ini kalau saya perhatikan wajah-wajahnya semua nih di ujung. Itu gak lama lagi semua, apalagi yang sebelah sana tuh. Betul Pak. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita harus meninggalkan ini dunia. Allah telah menetapkan bahwasanya manusia akan dihidupkan dengan cara berpindah-pindah. Dulu di alam ruh kita dihidupkan Allah, dikumpulkan semuanya, kemudian dititipkan di rahim ibu-ibu kita masing-masing 9 bulan kurang lebih. Kemudian dipindahkan ke alam dunia. Kata Nabi 60-70 tahun saja di dunia ini. Allah sayang kepada umat ini Pak. Salah satu tanda Allah sayang kepada umat ini apa? Allah tak berikan kita umur yang panjang di dunia ini. Sehingga hadirin sekalian kita tak perlu berlama-lama bersusah payah di dunia. Dunia ini Pak, tempat susah payah. Orang taat kepada Allah susah dia, capek dia. Orang maksiat juga capek. Iya Pak, dunia ini semua capek Pak. Habis kerja capek. Jalan-jalan holiday, habis holiday capek. Habis olahraga capek. Habis makan Pak, habis makan capek Pak. Habis tidur, kelamaan tidur, bangun tidur capek.
Tapi orang beriman diberi kabar gembira, nanti setelah capek-capekmu di dunia, kau akan dibahagiakan selama-lamanya di akhirat. Kuburmu akan menjadi taman-taman surga. Nanti kau akan dimuliakan selama-lamanya jadi raja di surga. Sehingga orang beriman happy terus, Pak. Capek sementara lah, nggak apa-apa, ntar lagi mati. Tapi hadirin sekalian, orang-orang yang mendurhakai Allah. Bapak jangan pikir, Pak, Firaun tuh nggak capek, Pak. Firaun, Namrus, dan orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menistakan agama Allah taala, mereka berkorban harta, waktu, tenaga, fikir mereka. Mereka susah payah, mereka ketakutan, mereka menangis juga. Pak, Firaun tuh mencret-mencret ketakutan, Pak, gara-gara mimpi saja. Dia habiskan hartanya untuk menentang Allah. Dia kejar Nabi Musa alaihissalam sampai dibinasakan di Laut Merah. Fir'aun susah payah menuju nerakanya Allah. Sementara Nabi Musa dan Bani Israel bersusah payah menuju surganya Allah. Ada dua pilihan di dunia, ada dua cara saja, ada dua jalan saja. Kita mau bersusah payah menuju surga atau bersusah payah menuju neraka. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, dunia ini tempat berjuang, dunia ini tempat bersusah payah. Suatu ketika hadirin sekalian, Abu Sufyan radhiyallahu an, waktu itu beliau belum masuk Islam. Setelah perang Uhud berjumpa Abu Sufyan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Abu Sufyan? Hai Umar, sekarang kita draw ya, impas. Kenapa impas, kata Sayyidina Umar? Dulu perang Badar kami mati 70, perang Uhud kalian yang mati 70. Apa kata Sayyidina Umar? Dari mana hitungan impas itu, draw itu? Kalian 70 masuk neraka, sementara kami 70 masuk surga. Nggak bisa, Pak. Nah, maka hadirin sekalian, ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Orang yang tidak melewati jalannya Allah, dia pasti melewati jalan selain itu. Jalannya musuh-musuh Allah, jalannya iblis dan para pengikutnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hadirin. Hari ini kita kumpul di masjid. Saya berkali-kali kemana-mana keliling, saya selalu sampaikan Masjid Darussalam ini adalah salah satu masjid termakmur di Indonesia. Versi saya, Pak, survei saya, Pak. Saya sudah kunjungi ribuan masjid, Sabang sampai Merauke. Kalau yang sudah dapat penghargaan MURI itu di Bali, Pak, Masjid Baitul Ma'mur. Itu diberi penghargaan oleh MURI, masjid termakmur di Indonesia. Besarnya mirip-mirip ini, jamaahnya mirip-mirip juga. Cuma di sana sholat subuhnya seperti sholat Jumat, sama. Di Monamaning, di Denpasar, Pak. Saya cerita. Ini masjid makmur luar biasa. Ini nikmat Allah yang harus kita syukuri, Pak. Hati ada mu'alak dengan masjid. Itu tanda-tanda Allah akan masukkan kita ke surga, Pak. Rindu ke masjid. Saya coba, Pak juga sering, Pak, naik pesawat kan. Cobalah Bapak nanti ke airport, kalau mau pergi ke satu tempat, taruhlah ke Bali. Kita masuk airport, bawa tiket, cari merek pesawatnya, udah antrian kan, check in. Coba sekali-sekali tanya, Pak, orang di depan, Pak, mau kemana, Pak? Pasti dia bilang mau ke Bali. Tanya orang di belakang, saya pernah jawab, mau kemana, Pak? Ke Bali juga. Pas masuk waiting room, itu satu waiting room orang ke Bali semua, Pak. Pas naik pesawat, satu pesawat ke Bali semua. Tanya orang sebelah, ibu mau kemana, Bu? Ke Bali. Di depan kemana? Tanya pramugari, ini mau kemana nih? Semua, ke Bali semua. Jadi orang ini hadirin mulia, sunnatullahnya akan Allah jumpakan dengan orang-orang